Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Intan Delima, putri dari Adipati Rakonda, akhirnya menanyakan kepada ayahnya, Adipati Rakonda, akan permasalahan yang ada. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Ibunya meninggal saat Intan Delima baru menginjak usia 7 tahun. Intan, persoalannya sedang ayah hadapi memang cukup serius. Suatu persoalan yang menyangkut hidup dan matiku. Adipati Rakonda mulai bercerita. Tampak Intan Delima mendengarkan dengan serius. Sedikitpun ia tidak menyelak kata-kata ayahnya, meskipun laki-laki setengah baya itu terdiam untuk beberapa saat. Aku memang bukan seorang ayah yang baik. Masa laluku dilumuri dengan dosa dan darah. Ilmuku memang tangguh dan suka dicari tandingannya. Tapi aku salah menggunakannya. Aku selalu menuruti hawa nafsu dan kepentingan pribadi hingga suatu saat Adipati Rakonda kembali menghentikan kata-katanya. Teruskan ayah, pinta Intan Delima tidak dapat lagi menahan diri. Dalam pengembaraanku di sebuah desa, aku bertemu dengan seorang wanita. Aku tahu kalau wanita itu sudah bersuami, tapi kecantikannya membuatku mata gelap dan ingin memilikinya. Kemudian aku memaksakan kehendakku dan hampir memperkosa wanita itu. Tapi seorang pendekar berhasil menyelamatkannya. Dia mengalahkanku, Intan. Aku dendam dan berjanji akan menghancurkannya kelak. Kau tahu, Intan, siapa nama pendekar itu? Dialah pendekar Dewa Pedang, ayah dari Bayu si pendekar Ulu Neraka. Jadi, ayah telah Intan Delima seperti tidak percaya. Bukan aku saja, Intan, banyak tokoh-tokoh lain yang ikut dan menghancurkan padepokan yang dipimpinnya. Dan semua itu juga berkat istri muda Dewa Pedang yang berhasil kami hasut dengan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Intan Delima memandangi ayahnya tidak percaya. Sungguh, dia sulit untuk percaya kalau ayahnya bisa sekejam itu. Semula, dia sudah berharap bahwa ayahnya akan membantah semua cerita pendekar Pulau Neraka. Tapi yang didapatnya sekarang benar-benar di luar dugaannya sama sekali. Ternyata, masa lalu Adipati Rakonda begitu kelam dan penuh dengan dosa. Tidak mungkin. Intan Delima menggeleng-gelengkan kepalanya seraya bangkit dari duduknya. Tatapan matanya mengandung ketidakpercayaan dengan apa yang barusan didengarnya. Gadis itu kemudian melangkah mundur perlahan-lahan. Intan, suara Adipati Rakonda tersekat di tenggorokannya. Tidak, katakan padaku ayah, kau tidak melakukan itu. Kau tidak tahu apa-apa. Katakan ayah, katakan kalau kau telah berdusta. Mendadak Intan Delima jadi histeris. Aku tidak dusta, anakku. Memang pahit, tapi semua itu sudah berlalu dan aku sudah melupakan semuanya, Intan. Kalaupun sekarang muncul putra Dewa Pedang dan ingin membalas dendam, aku harus menghadapinya secara ksatria. Oh tidak, liris suara Intan Delima.
Intan. Namun Intan Delima sudah keburu berbalik dan langsung berlari masuk ke dalam bangunan besar yang indah itu. Sedangkan Adipati Rakonda hanya bisa tertunduk lemas. Ada sedikit rasa penyesalan di hatinya, tapi hal itu memang harus dia lakukan. Cepat atau lambat, Intan Delima pasti tahu. "Maafkan ayahmu, Intan," desa Adipati Rakonda. Malam terus merayap semakin larut. Suasana di istana Kadipaten Jati Anom semakin sepi. Hanya beberapa penjaga yang masih tampak terlihat di tempat-tempat yang terlindung dari cahaya bulan dan lampu pelita. Dan di taman belakang, Adipati Rakonda juga masih terlihat duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Beberapa kali terdengar tarikan napasnya yang panjang dan dalam. Tampaknya dia masih merenungi sikap putrinya yang langsung berubah begitu dia menceritakan masa lalunya itu. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyalahkan Intan Delima kalau gadis itu sampai membencinya. Adipati Rakonda sadar bahwa dirinya memang patut untuk dibenci. Memang penyesalan datangnya selalu belakangan. Tepat ketika Adipati Rakonda bangkit dari duduknya, tiba-tiba secercah cahaya keperakan melesat cepat bagai kilat mengarah dirinya. Dan dengan satu gerakan refleks, Adipati itu memeringkan tubuhnya sedikit ke kanan. Dan cahaya keperakan itu lewat sedikit di depan dadanya. Namun belum juga dia sempat menarik tubuhnya kembali, mendadak satu cahaya keperakan kembali meluncur deras mengancam nyawanya. Untung saja Adipati Rakonda kembali berhasil mengelak dengan menjatuhkan tubuhnya ke tanah, dan matanya yang tajam sempat menangkap berkelebatnya satu sosok bayangan yang melewati tembok benteng bagian belakang. "Pengawal!" teriak Adipati Rakonda dengan keras. Setelah berkata begitu, secepat kilat dia melentingkan tubuhnya mengejar sosok bayangan tadi. Dan pada saat yang sama, 6 orang prajurit pengawal sudah berdatangan. Mereka sempat melihat bayangan Adipati Rakonda melompati tembok. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung mengejar. Dari cara berlari dan melompati tembok, sudah dapat dilihat kalau 6 orang prajurit itu memiliki ilmu olah kanuragan yang tidak rendah. Mereka adalah para prajurit pilihan yang sengaja didatangkan oleh Panglima Bantaraji dari kerajaan. Sementara itu, Adipati Rakonda masih tetap berdiri di balik tembok belakang. Dia telah kehilangan jejak. Bayangan yang dilihatnya tadi langsung hilang ditelan kegelapan malam. Tak lama kemudian, 6 orang pengawal kadipaten sudah berada di belakangnya. "Cepat, kalian cari di sekitar benteng," perintah Adipati Rakonda. "Baik, Gusti," saut 6 orang prajurit pilihan itu serentak. Sedangkan Adipati Rakonda segera melentingkan tubuhnya melewati tembok. Dan pada saat kakinya menjejak tanah, di depannya sudah berdiri Panglima Bantaraji yang didampingi sekitar 10 orang prajurit dengan pedang terhunus. "Ada apa?" tanya Panglima Bantaraji bernada cemas. "Dia sempat datang, tapi langsung kabur," saut Adipati Rakonda seraya melangkah. Panglima Bantaraji pun segera memerintahkan pada 10 orang prajuritnya untuk mencari orang yang dilihat Adipati Rakonda. Kemudian dia melangkah mengikuti Adipati Jati Anom itu. Mereka lalu berhenti di depan sebuah pilar yang terbuat dari kayu jati bulat yang berukir. Adipati Rakonda segera menjulurkan tangannya dan mencabut 2 buah logam berwarna keperakan yang menancap di pilar itu. 2 benda itu berbentuk bintang persegi 6. "Pendekar Pulau Neraka," desis Panglima Bantaraji begitu melihat benda tersebut. Sejenak, Adipati Rakonda berbalik dan menatap Panglima Bantaraji. Kemudian tatapannya beralih pada benda-benda yang kini di dalam genggamannya. "Berapa buah yang dia lontarkan?" tanya Panglima Bantaraji. 2, saut Adipati Rakonda perlahan. Itu berarti 2 hari lagi," gumam Panglima Bantaraji. Adipati Rakonda menatap tajam ke bola mata Panglima Bantaraji. Dia seperti meminta penjelasan. Pendekar Pulau Neraka selalu memberi tanda kedatangannya dengan mengirimkan bintang perak persegi 6. Dan hari yang ditentukan berjumlah sama dengan bintang yang dilemparkan. Panglima Bantaraji seperti mengerti tatapan mata itu.
Jadi, dia akan datang menantangku 2 hari lagi? Akankah Adipati Rakonda akan menjawab tantangan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.